Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku bakal bahas tentang benarkah utang pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi seputar financial atau keuangan. So yeah, let's get started. Oke teman-teman, ternyata makin kesini banyak banget masyarakat yang mulai menggunakan pinjaman online daripada pinjaman konvensional. Selain karena kecepatannya, terus kemudahannya, ternyata pinjaman online juga menawarkan banyak sekali alternatif pinjaman yang cenderung lebih fleksibel seperti itu. Nah, tapi seiring dengan meningkatnya animo masyarakat terhadap pinjaman online atau pinjol ini, ternyata nih teman-teman, banyak banget pinjaman online ilegal. Bahkan nih, dalam 1 bulan kemarin OJK sempat menangkap lebih dari 80 pinjaman online ilegal di bulan April saja. Bayangin, dalam 1 bulan tiba-tiba ada 80 lebih pinjaman online ilegal. Hati-hati ya teman-teman. Nah, tapi di sini tiba-tiba ada pertanyaan muncul ya. Gimana kalau misalnya kita terjerat pinjaman online ilegal, apakah kita wajib untuk membayar pinjaman kita atau tidak? Nah, dilansir dari media edukasi hukum Indonesia, yaitu hukumonline.com, kita masih tetap diwajibkan mengembalikan pinjaman kita. Nah, untuk urusan platform pinjaman online ilegal itu nanti akan diselesaikan atau akan diurus oleh pihak yang berwenang, yaitu OJK. Seperti itu teman-teman. Nah, next pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya debitur atau orang yang meminjam uang tidak dapat melunasi pinjamannya? Apakah mereka akan kena pidana atau kena dihukum seperti itu? Nah, jawabannya adalah tidak teman-teman. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana, dipenjara, atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi ya buat debitur yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya, tidak ada aturan bahwa ketika dia tidak mampu langsung dipenjara atau diproses hukum, tidak. Tapi biasanya suka ada ya kayak jaminan, disita rumahnya, mobilnya, atau apapun itu yang dijadikan jaminan. Seperti itu teman-teman. Sebaliknya teman-teman, kalau misalnya kalian terjerat pinjaman online ilegal, kalian bisa langsung aja deh laporin ke pihak-pihak yang berwenang. Misalnya di sini ada AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kemudian ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ataupun ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada banyak banget pasal yang bisa menjerat si platform pinjaman online tersebut ya, yang ilegal. Misalnya pasal 378 KUHP tentang tindakan penipuan, dan masih banyak lagi. Nah, tapi tetap ya, kalau misalnya kalian mau ngelaporin harus ada bukti yang kuat teman-teman. Jangan asal dugaan saja, tapi benar-benar harus ada buktinya. Misalnya ada bukti rekaman telepon atau screenshot, seperti itu, screenshot layar dan lain sebagainya yang dikira atau dianggap bukti-bukti tersebut mewakili dan juga kuat pastinya. Itu teman-teman. Sebelum aku tutup videonya, agar kalian tidak terjerat
modus atau pinjaman online ilegal. Di sini aku mau share ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya pinjaman online yang resmi atau legal sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Jadi nggak tahu deh ini sekretariatnya di mana, dan ya nggak jelas aja alamatnya, nggak jelas. Jadi kita kalau misalnya mau ngadu langsung ke TKP, ke sekretariat si pinjaman online ilegalnya itu, ya kita nggak bisa karena ya nggak ada alamatnya. Hati-hati, itu ciri-cirinya ilegal. Next, pemberian pinjaman sangat mudah, kayak banyak banget tuh ini kayak 1 detik bisa cair kayak gitu. Pokoknya kalian harus langsung curiga kalau misalnya pemberian pinjamannya itu sangat mudah. Kemudian total pengembalian uang tidak terbatas. Setelah itu informasi bunga dan biaya pinjaman tidak jelas, jadi nggak transparan teman-teman, hati-hati tuh. Next, terdapat permintaan akses ke seluruh data pada ponsel. Nah ini hati-hati banget teman-teman, karena semuanya online base gitu ya, berbasis online, dan banyak sekali data-data privacy kita di sistem online ini. Jangan sampai kalian oke-oke aja memberikan akses ke seluruh data privacy online ini ya. Jangan sampai, hati-hati. Next, di sini juga penagihan tidak kenal waktu serta menggunakan teror kekerasan. Nah hati-hati juga nih teman-teman, kadang banyak banget berita ya tentang debt collector yang emang pakai kekerasan, kemudian pelecehan. Amit-amit jangan sampai teman-teman. Nah justru kalian harus melaporkan kalau misalnya ada tindakan kekerasan dari debt collector seperti itu. Dan terakhir, tidak memiliki kontak pengaduan. Jadi cuma aplikasi aja, gak jelas alamatnya, terus gak ada juga tuh customer service-nya. Jadi that's all. Itu dia ciri-ciri pinjaman online ilegal. Tetap waspada. Itu dia tadi teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap hati-hati ya, jangan sampai kalian jadi korban selanjutnya dari pinjaman online ilegal. Dan ya, akhir kata aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang udah like video ini dan udah subscribe. Silahkan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.